Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Meskipun pada umumnya osteoporosis hanya terkait dengan orang yang berusia lanjut, namun pencegahan osteoporosis harus dilakukan sejak dini. Menurut World Health Organization atau WHO, osteoporosis dimasukkan ke dalam daftar 10 penyakit dengan degeneratif utama di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia itu mencatat sekitar 200 juta orang di dunia terkena osteoporosis. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Data dari Kemenkes menyebutkan bahwa prevalensi osteoporosis di Indonesia mencapai sekitar 10,3%, yang artinya 2 dari 5 penduduk di Indonesia beresiko terkena osteoporosis. Cukup seram bukan? Lalu, apa yang menjadi faktor dan apa intervensi yang dapat kita lakukan untuk mencegah perkembangan osteoporosis di masa depan yang terkhusus pada anak-anak dan remaja? Nah, setelah mendengar pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa osteoporosis tidak hanya terkena pada orang yang lanjut usia, akan tetapi osteoporosis dapat terkena juga pada anak dan remaja. Menurut Isuniasa DKK 2023, osteoporosis adalah penyakit awal yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan memburuknya mikrostruktural, sehingga tulang mudah rapuh dan menyebabkan terjadinya fraktur. Terdapat banyak faktor terjadinya osteoporosis pada anak dan remaja. Yang pertama faktor genetika, yang kedua nutrisi, yang ketiga gaya hidup, yang keempat aktivitas fisik dan kondisi medis. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan untuk intervensi di masa depan. Intervensi yang pertama adalah intervensi nutrisi, yaitu kalsium. Kalsium sangat penting untuk ketahanan tulang. Sumber kalsium yang baik termasuk susu, yogurt, dan juga sayuran hijau. Adapun rekomendasi harian untuk anak usia 1-3 tahun memerlukan 700 mg kalsium. Anak usia 4-8 tahun memerlukan 1000 mg, dan untuk anak usia 9-18 tahun memerlukan 1300 mg kalsium. Yang kedua, vitamin D. Vitamin D dapat mempengaruhi penyerapan kalsium dalam tubuh. Sumber vitamin D yang baik adalah sinar matahari, ikan berlemak, dan juga suplemen jika diperlukan. Adapun rekomendasi harian untuk vitamin D, yaitu anak-anak dan remaja memerlukan 700-1000 IU vitamin D. Yang ketiga, nutrisi seimbang. Seseorang yang mengonsumsi diet yang kaya akan nutrisi seperti protein, fosfor, dan juga magnesium juga penting untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, intervensi aktivitas fisik. Yang pertama, aktivitas beban. Olahraga yang melibatkan beban seperti berlari, melompat, dan menari dapat memperkuat tulang. Anak-anak dan remaja disarankan untuk melakukan aktivitas fisik yang melibatkan beban setidaknya 60 menit setiap hari. Yang kedua, latihan kekuatan. Mengangkat beban atau melakukan aktivitas lainnya dapat memperkuat massa tulang dan otot. Yang ketiga, aktivitas di luar ruangan. Bermain di luar ruangan dapat mendekatkan paparan sinar matahari yang dapat membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D secara alami. Lalu, langkah terakhir dari intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah osteoporosis yang terkhusus pada anak-anak dan remaja adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, melakukan pemantauan pertumbuhan. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Lalu yang kedua, menilai kebiasaan. Menilai kebiasaan makan dan melakukan aktivitas yang cukup secara rutin. Dan yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. Mengajak anak-anak dan remaja untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika dikhawatirkan ada kerusakan pada tulang mereka. Hindari osteoporosis dengan menjaga pola hidup sehat.